Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan kita pada saat ini yang terambil dari kitab Zefania pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Bersorak-sorailah, hai putri Sion, bertempuk soraklah, hai Israel. Bersukacitalah dan beria-ialah dengan segenap hati, hai putri Sion. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari, sebelum ayat 14, kitab Zefania dipenuhi dengan nubuatan murka Allah atas dosa, pemberontakan, dan ketidaksetiaan umatnya. Dan lewat firman ini, kita diingatkan bahwa secara moral dan secara rohani, tidak ada manusia berdosa yang terlepas dari hukuman maut. Dengan keadaan kita berdosa, gagal di hadapan Allah, membuat kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri lewat kekuatan kita, perbuatan kita, ataupun usaha moralitas, selain oleh karena iman kepada Kristus yang tersalib dan bangkit. Dan itulah yang dinamakan dengan sola fide, dibenarkan hanya oleh karena iman. Saudara-saudari, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus adalah karya Allah untuk memperbaharui kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ia memperbaharui kita dan memberi identitas baru, yaitu orang yang telah dibenarkan, orang yang telah dikuduskan. Oleh karena itu, sukacita surgawi sesungguhnya harus mewarnai kehidupan kita. Tingkah laku kita pun sesungguhnya harus memancarkan kasih dan kebenaran Allah. Hidup di dalam kasih, keadilan, dan kebenaran Allah adalah bentuk daripada hidup orang yang bersyukur akan anugerah Allah. Nilai-nilai inilah yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang percaya. Dan ini adalah sesungguhnya buah yang murni hasil pekerjaan iman. Saudara-saudari, apakah sukacita yang dimaksud oleh Allah dalam perikop ini? Sukacita dalam ayat ini bukan karena situasi hidup Israel yang sedang baik, melainkan karena apa yang telah Allah lakukan untuk mereka. Sebab kata telah menyingkirkan hukuman menunjuk langsung pada karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Dan itu adalah sukacita yang besar bagi Israel dan bagi kita juga, sebab dialah sumber keselamatan kita. Lewat penderitaan Yesus Kristus kita dibenarkan. Ketika Yesus kita tersalib, sesungguhnya Ia mengambil alih seluruh murka Allah yang seharusnya menimpa kita, tetapi ditimpakan kepadanya. Musuh terbesar kita adalah dosa, maut, dan iblis, tetapi telah dikalahkan oleh Yesus. Maka melalui iman kepada Yesus Kristus, status kita sesungguhnya telah diubahkan dari terhukum menjadi orang merdeka. Kalau kita melihat dalam formula Concord,
pasal 11 menegaskan bahwa membenarkan atau menyingkirkan hukuman berarti dinyatakan bebas dari dosa secara forensik. Di hadapan Allah, semua manusia dibebaskan bukan karena sifat baik yang ditanamkan ke dalam dirinya, melainkan karena ketaatan Kristus yang murni di kayu salib. Oleh karena itu, di dalam buku Concord kita juga diajarkan dengan tegas bahwa Lutheran menolak pandangan yang menyatakan bahwa kita harus terlebih dahulu menjadi suci, kemudian kita diselamatkan. Sesungguhnya, pengampunan itu murni adalah anugerah. Persis seperti renungan kita pada saat ini, seperti janji sepanjang bahwa Tuhan sendiri yang mengusir musuh kita. Saudara-saudari, sekarang Allah tidak lagi melihat kita dengan mata kemurkaan, melainkan dengan hasil yang menenangkan dan memperbaharui kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup di dalam sukacita yang bersumber dari Allah. Dan kiranya di tengah dunia yang menakutkan saat ini, hendaklah gereja Tuhan dan seluruh orang percaya dipanggil untuk tidak menjadi lemah lesu. Berdirilah dengan tegak di dalam kebenaran dan kuasa daripada Kristus, sebab Kristus sang pahlawan perkasa kita telah diam di dalam kita, di antara kita lewat Roh Kudus yang diberikannya bagi kita. Hari ini hingga Kristus datang, Roh Kudus akan ada padaku dan padamu, jikalau kita benar-benar setia dan hidup di dalam kuasa-Nya. Kiranya lewat firman Tuhan kita pada saat ini, marilah kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan kita, dan Dialah yang telah mengubah kesusahan hidup kita menjadi sukacita yang terbesar. Keselamatan ada bagi kita, kehidupan kekal ada bagi kita, sebab kita percaya kepada Yesus yang telah membenarkan kita, yang telah menebus kita, bahkan yang telah terangkat ke surga dan yang akan datang nantinya untuk mengakhiri dunia, terlebih untuk membawa kita kepada kehidupan yang penuh kekekalan. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memelihara dan menolong kita. Amin.